Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Hartini dengan NIM P21120057 dari kelas Gizi A, program studi Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas mengenai kajian lingkungan hidup. Apa sih itu kajian lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kehidupan perkehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup yang lain. Sedangkan ruang lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan tanggung jawab, hak berdaulat, dan perjalanannya. Lalu, kita akan membahas tentang sejarah pola ilmiah pokok atau PIP di Indonesia. Sejarah PIP di Indonesia muncul dari sejarah suatu bangsa dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dinyam oleh rakyatnya. Maju atau tidaknya dapat dilihat dari pendidikan tersebut. Indonesia dalam perjalanan sejarahnya yang bergerak dalam proses pergerakan dan perkembangan pendidikan, tokoh-tokoh pemimpin bangsa Indonesia juga merupakan lulusan lembaga pendidikan apabila kita lihat perkembangan Indonesia. Karena pendidikan adalah salah satu hal yang mendasar dalam suatu bangsa, begitu pula untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu apa sih sejarah pola ilmiah pokok PIP di Universitas Tadulako? Pada era tahun 90-an, istilah PIP menjadi salah satu yang populer di kalangan akademisi perguruan tinggi. Pola ilmiah pokok merupakan hal yang membedakan jati diri atau identitas universitas yang satu dengan yang lain, mulai dari cita-cita dan keunggulan universitas masing-masing. Hal ini bertujuan untuk membangun visi yang sama di antara pengembangan dan perubahan lembaga. Karena Universitas Tadulako membentuk pola ilmiah pokok PIP kelautan, pertanian, lingkungan hidup. Lalu apa sih hubungan kajian lingkungan hidup dan pola pokok ilmiah di Universitas Tadulako? Kajian lingkungan hidup dan PIP di UNTAD adalah kajian lingkungan hidup dijadikan sebagai PPI di UNTAD karena lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, manusia dan perilakunya yang merupakan kehidupan dan kesejahteraannya dan lainnya. Kajian lingkungan hidup melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengabdikan, mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan jalan memperkasa dan berperan serta dalam kegiatan. Lalu apa sih ilmu lingkungan dan ekologi? Ilmu lingkungan adalah bidang akademik yang mengintegrasikan ilmu fisika, biologi, kimia, ekologi, ilmu tanah, geologi, sains atmosfer, dan geografi untuk mempelajari lingkungan dan solusi dari permasalahan lingkungan. Sedangkan ekologi sendiri adalah ilmu tentang interaksi antar organisme atau sekelompok organisme dengan lingkungannya. Lalu selanjutnya, apa sih persamaan antara ilmu lingkungan dan ekologi? Yang pertama, persamaan ilmu lingkungan dan ekologi dapat dilihat dalam sifat multidisiplinnya. Jika ekologi merupakan alam dari berbagai bidang ilmu dalam biologi, kimia, dan fisika, maka ilmu lingkungan dari ekologi, geologi, ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik. Sedangkan yang kedua, ilmu ini sangat berkaitan erat dengan lingkungan dan interaksi. Ilmu lingkungan merupakan aplikasi dari ekologi untuk mengelola lingkungan hidup. Lalu apa sih perbedaannya setelah menjelaskan persamaan tadi? Yang pertama, yaitu ilmu lingkungan dan ekologi dapat dilihat dari definisinya. Ekologi menurut Odum tahun 1971 ada ilmu tentang interaksi antara organisme atau sekelompok organisme dengan lingkungannya. Sedangkan ekologi sendiri mempelajari tentang apa yang membatasi kehidupan, bagaimana organisme menggunakan sumber daya alam seperti energi dan mineral, dan bagaimana organisme berinteraksi. Sedangkan perbedaan yang kedua yaitu juga terletak pada misi untuk mencari pengetahuan menyeluruh tentang alam dan dampak perlakuan manusia terhadap lingkungannya. Baik, selanjutnya kita membahas bagaimana sih munculnya perhatian tentang lingkungan hidup di Indonesia. Perhatian tentang lingkungan hidup dimulai sejak tahun 1960-an, ditandai dengan banyaknya tulisan pada media massa yang umumnya mengutip dari negara barat. Lalu sejak saat itu Indonesia terus mengikuti perkembangan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan lingkungan hidup, antara lain dengan ditugaskannya menteri yang khusus melakukan koordinasi dan menangani masalah lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu bagaimana sih kedudukan ekologi dalam ilmu lain? Ekologi secara berangsur berkembang dan makin terlihat bahwa ekologi mempunyai hubungan dengan hampir semua ilmu lainnya. Guna memahami ruang lingkungan hidup dan sangkut pautnya ekologi, persoalan harus dipandang dalam hubungan dan ilmu-ilmu lain. Penyebaran, adaptasi, aspek-aspek fungsi organisme dari komunitas banyak dipelajari dalam ekologi dan harap hubungannya dengan ilmu-ilmu biologi lainnya seperti taksonomi, morfologi, fisiologi, genetika. Sedangkan klimatologi, ilmu tanah, geologi, dan lainnya. Selanjutnya, bagaimana sih pendekatan paham-paham ilmu lingkungan ekologi beserta contohnya? Seperti yang telah kita ketahui, ilmu lingkungan adalah suatu studi yang sistematis mengenai lingkungan hidup dan kedudukan manusia yang pantas di dalamnya. Ilmu lingkungan bersifat multidisiplin, artinya mencakup berbagai disiplin ilmu lainnya secara integritas, seperti ekologi, ekonomi, dan lainnya. Contohnya itu mengenai pencemaran hutan, perkembangan penduduk,
lingkungan, masalah makanan, lingkungan masyarakat, penggunaan energi, kenaikan suhu bumi, serta efek rumah kaca, serta lainnya. Selanjutnya itu salah satu contoh kasus dalam lingkungan, yaitu tergenangnya air di depan halaman rumah. Salah satu solusi yang dapat saya berikan yaitu dengan membersihkan saluran air, periksa dan bersihkan got di sekitar rumah. Saluran air yang lancar membuat air hujan mudah mengalir ke tempat yang seharusnya dan membuat talang air dari atap rumah, serta membuat lubang biopori yang berfungsi untuk menghindari tanah becek akibat hujan yang tidak meresap dengan baik ke dalam tanah, menghindari genangan air yang membuat tanaman rusak, serta menyerap air menjadi cadangan air tanah. Selanjutnya yaitu tentang piramida gambar rantai makanan dan tingkat trofik pada ekologi. Organisme yang terdapat dan terlibat pada kelompok ekologis pada rantai makanan digolongkan dalam tingkat-tingkat trofik. Hal ini juga berkaitan dengan piramida ekologi. Struktur trofik di ekosistem bisa digambarkan pada bentuk piramida ekologi. Serta tingkat trofik tersusun dari seluruh organisme pada rantai makanan yang berumur sama dalam tingkat memakan sumber asal energi adalah matahari. Dan jumlah biomasa serta energi. Lalu apa saja sih kendala yang terjadi dalam penegakan hukum lingkungan hidup? Lingkungan hidup merupakan hukum yang mendasari penyelenggaraan, perlindungan, dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Mengenai beberapa faktor yang menghambat dan menjadi kendala dalam penegakan hukum, yaitu sarana hukum, aparat, penegak hukum, fasilitas dan sarana, perizinan, sistem AMDAL, kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan. Apabila semua faktor tersebut dapat berjalan dengan baik, maka lingkungan hidup akan benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Selanjutnya, bagaimana sih menumbuhkan kesadaran akan penegakan hukum lingkungan? Kepatutan dan ketaatan adalah ketentuan hukum lingkungan, merupakan indikator kesadaran hukum masyarakat. Peran serta masyarakat menurut Undang-Undang Pengolahan Lingkungan Hidup merupakan komponen utama di samping keberadaan penegakan hukum untuk tercapainya tujuan hukum melalui sarana penegakan hukum dengan cara melakukan penegakan hukum di lingkungan hidup. Masih terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan disebabkan atas keawaman masyarakat terhadap aspek lingkungan dan tidak mengetahui akibat yang akan timbul bila melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kearifan lokal, yaitu terkait pengelolaan lingkungan di Sulawesi Tengah. Apa sih itu kearifan lokal? Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup karena meskipun bernilai lokal tetapi nilainya terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Kearifan lokal merupakan dasar untuk pengambilan kebijakan pada level lokal. Yaitu kita akan membahas tentang kearifan lokal di Sulawesi Tengah. Apa aja sih? Yang pertama yaitu pangkalai atau pengolahan hutan di Sulawesi Tengah, yaitu ditemukan di sebagian besar masyarakat Sulawesi Tengah dan terlihat dari cara mereka membuka lahan, menanam dan memanen. Yang kedua yaitu Falkorkayori pada masyarakat Ta'a di Kabupaten Tojona Una yang merupakan ucapan syukur tahunan pertanian yang masih hidup dan berkembang pada masyarakat hingga saat ini. Yang ketiga adalah tradisi Basiara di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Terima kasih for watching, sampai bertemu di info selanjutnya.